menimbulkan kecewa lah. Pertama ya kita hormatilah SOP dari rutan ya. Memang saya nggak tahu juga bahwa ini hari libur. Biasanya kan kita sesuai SOP kan kunjung itu hari Senin sampai hari Kamis. Nah ini kan hari Rebo. Ternyata hari Rebonya merah. Saya kan nyampe di sini baru tahu bahwa merah. Jadi kita hormati aja SOP. Tapi dalam agenda apa sih Bang menurut Amar? Ya agendanya pertama tentu persiapan sidang. Ini kan udah dekat persiapan sidang. Tanggal berapa Bang? Ya berkas kan udah dilimpahkan ke pengadilan, tapi kan penetapan sidangnya belum tahu. Ya mungkin ya nggak akan, mungkin biasanya kalau udah dilimpahkan biasanya itu kan 14 hari setelah dilimpah itu kan disidangkan. Sekarang memang perpanjangan penahanan kan udah keluar juga. Perpanjangan penahanan kan udah dari pengadilan, bukan dari jaksa lagi. Bang, kemarin sempat ketemu nggak sih waktu lebaran sama anak-anaknya? Ya terakhir kami kan di sini hari Kamis ya, sama adiknya juga, sama adik ya. Kemudian apa? Kamera juga. Sama Panji juga. Jadi kita berkunjung di sini. Ternyata kan dari apa itu ya tamu yang kita cek juga kan. Kalau untuk adik untuk keluarganya nggak ada, dari istrinya dan anak-anaknya nggak ada. Bang, tapi kemarin dari pihak kuasa hukum Iris Bella katanya memang Irisnya tidak mau, tapi anak-anak yang ayah. Ya kalau menjenguk itu kan berarti kan ya status dia kan sekarang kan dalam proses ya. Iya. Itu ya kita hormati juga. Tapi kalau anak-anak kan tidak ada proses, nggak ada apapun, sampai kiamat pun ya masih bisa bertemu dengan bapaknya kan gitu. Jadi kalau untuk Iris ya itu hak lah, kita hormati dia mengunjungi atau tidak. Tapi yang harus dipahami juga kan dia 4 tahun hidup loh bersama kan gitu. Ya mungkin ya nggak usah lah dari segi perkawinan. Kita ini sebagai orang muslim aja, sesama muslim itu kan kalau dari pada waktu bulan baik itu kan harus kita silaturahmi, itu kan wajib saling memaafkan. Berarti kan status dia kan masih istri, jadi itu. Tapi kecewa nggak Bang dengan sikap Iris yang memang tidak mau karena terbatas terkendala soal belum selesai? Oh enggak, kita ngapain kecewa? Kan saya udah bilang juga tadi bahwa ya kalau kita bicara agama tentu silaturahmi itu kan pada waktu lebaran itu kan wajib ya. Jangan lagi dengan ada hubungan perikatan perkawinan dengan orang yang buat agama kita aja kita bersilaturahmi. Tapi Bang, Ahmad sendiri sih menanyakan nggak sih kenapa istrinya masih Ipin Ucut belum mau, dia sempat curhat lebih. Nggak ada ditanya. Dan kita juga nggak nyinggung itulah, karena kami lebih pertama ya lebih mempersiapkan persidangan. Kalau Bang, penampilannya kemarin kan sempat jenguk ya, apa sih obrolan dari yang poin-poin apa yang disampaikan yang disampaikan? Ya poin-poinnya ya satu, ya pertama ya persiapan sidangnya kapan. Kemudian juga ya dia rindu sama anaknya. Nah, ketiga ya tentu ya bagaimana dia menjalani hidup di rutan, di menjalankan. Keempat itu dia bicara menjalankan ibadah puasa dan berlebaran di sini, dan dia sedih lah kan. Dia sekarang tidak punya siapa-siapa lagi, bapaknya kan biasanya berlebaran kan dengan bapaknya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Sekarang dia kan beribadah sendiri.
berita berseliweran tentang si Iris yang dijodohkan dengan si ini, dengan si itu. Abang sama Amar sendiri tahu nggak sih? Ya kalau itu ya satu ya kita minta lah ke rekan-rekan lah ya kan, maksudnya ya hormati aja dulu proses hukum, barulah dijodohkan udah inkrah nanti bahwa resmi secara undang-undang ya dari putus dia bercerai, baru keluar akte cerainya, barulah dijodoh-jodohkan. Itu kan namanya orang banyak di luar ini mungkin apa nggak paham hukum tentang perceraian yang berlangsung secara hukum, apakah mau pura-pura nggak tahu. Tapi Amar sempat dengar. Ya sekarang ini apa yang nggak tahu kan, berita itu kan di medsos kan banyak. Tanggapannya Amar gimana Bang? Menunjuk Tahu tingginya itu mungkin seperti si apa, Iqbal dijodoh-jodohin apa-apa. update. Tanggapan dia senyum aja. Bang, maaf nih Bang, sebelumnya penampilan bisa dibilang Amar seperti tidak seperti sebelumnya Bang. Apakah ini juga datang dari pengaruh pemberitaan yang saat ini sedang ada Bang? Semakin seperti terlihat tidak terurus Bang, sorry nih Bang. Tapi kami terakhir ya melihatnya Amar itu kan udah bagus penampilannya. Ya mungkin juga ya pembinaan di rutan barangkali. Pembinaan di rutan kan udah ya kerapian itu kan penting. Ya sekarang ya jenggotnya udah nggak ada. Udah cukup Udah ya, Bang? rapi, udah dicukur. Pada waktu terakhir kami jenguk itu. Rambutnya, badannya udah mulai kurusan apa masih tetap seger gitu? Ya sebenarnya kalau dia pakai baju kaos itu tengok ya nggak gemuk kali kan. Tapi mungkin pada waktu datang di kejaksaan itu kan karena pakai sarki itu ya, baju saya juga pakai baju itu kayak robot gede. Bang, di dalam berapa orang Bang? Di dalam sana Ada berapa? Kalau di dalam ya banyak, maksudnya nggak bisa satu terhitung kamar lah. sama dia, Satu sel. Kalau kamar saya kan nggak nengok, kan nggak boleh dong masuk ke, saya nggak nanya juga. Karena kan kalau kamar itu kan kita kan ada ruang untuk bertamu, kan nggak boleh kita nengok kamar gini-gini kan nggak boleh. Kamar, berapa orang di kamar? Oh, mohon maaf saya nggak nanya juga. Bang, kemarin kan sempat abang bilang setelah masuk kejaksaan mau ajukan lagi soal rehabilitasi Amar. Sekarang ada Ya. nggak sih Bang? Gimana Bang? Nanti di persidangan, pada waktu hari pertama persidangan itu kan setelah dibaca dakwaan nanti kita akan ajukan. Karena ini kan kalau sekarang prosesnya kan transisi ya, dari kejaksaan ke pengadilan. Nanti begitu kita ajukan kejaksaan tiba-tiba perkara udah di pengadilan kan, ulang lagi. Bagus saja kita tunggu aja proses di pengadilan. Tapi Amar masih berharap Bang untuk bisa rehabilitasi. Pastilah, kan bukan Amar aja, undang-undang yang membuat begitu kan. Karena di pasal 54, 55 tentang undang-undang narkoba kan di situ kan pemakai itu kan wajib diajukan asesmen TAT. Nah, asesmen TAT itu kan menghasilkan apa orang ini apa direhabilitasi atau tidak diperlukan. Tapi peluangnya masih ada Bang? Masih ada peluang? Peluang ya undang-undang, bukan peluang kita buat-buat. Ini kan kita mengacu undang-undang aja. Bang, Iqbal terkesan sekarang tuh kayak sudah move on gitu kan, karena sekarang dia udah di jalan-jalan gitu, terus kayak udah nggak memikirkan lagi. Amar sudah tahu itu? Saya nggak nanya juga sampai ke situ karena kan sebenarnya PH ini kan kerana pribadi yang kita nggak terlalu menggali. Kita menggali aja masalah hukumnya ke depannya, persiapan sidangnya. Nah, kalau ada keluhan dia baru kita tanggapi. Dia nggak ada ngeluh, nggak ada nanya juga. Terus
Saya masa membawa ke ranah itu, apakah dia bisa gembira, bisa sedih kan? Jadi itu memang saya nggak masuk di ranah itu. Kemarin nggak sempet mungkin nitip ke abang gitu ucapan selamat ulang tahun ke Ibel. Kan ingat Ibel baru kemarin tanggal 27 ulang tahun. Nggak ada. Ya mungkin dia ke apa? Ke orang lain yang berkomunikasi dengan dia juga, yang mengunjungi dia ke sini kan bisa aja kan. Ke saya nggak ada. Nggak ada nitip pesan gitu. Nggak ada. Ulang tahun ke Ibel. Bang, ada keluhan sakit kemarin ada keluhan dari apa ada lagi keluhan Sehat nggak? Sehat. Terakhir kami nengoknya sehat. Bang akan disidang di pengadilan mana dan di tanggal berapa sidangnya? Sidangnya di pengadilan Jakarta Barat. Tanggalnya saya belum tahu. Bulan ini. Insya Allah mungkin bulan ini. Langkah hukum yang dipersiapkan apa aja nih Bang? Hah? Langkah hukum selanjutnya yang dipersiapkan apa aja nih? Ya yang kami persiapkan pasti bukti-bukti dong. Bahwa ini dia adalah pemakai. Itu kalau polisi kan dia lesbiannya kan berdasarkan alat bukti. Nah, jadi formilnya polisi kan dia cukup mencari 2 alat bukti kan. Nah ini kan sudah terpenuhi. Nah, dakwaan jaksa juga kan mengacu ke alat bukti. Kalau namanya PH kan pasti sifatnya bukan formil, material kan. Jadi alat bukti itu apakah barang bukti itu sekali dipakai, dan apakah itu stok, bisa aja kan. Karena barang bukti itu kan gede itu. Nah, apakah ini sekali dipakai atau ada pihak lain yang punya, nanti kan di persidangan dan kita akan gali itu. Bang, selama di dalam Amar sendiri melakukan kegiatan apa dan dia Udah mengisi infonya waktu apa aja bang? bikin buku untuk menggerakkan hati ke galauannya itu seperti apa Bang? Ya kegiatannya banyak ibadah. Banyak ibadah. Kalau nulis buku kayaknya belum. Hah? Adit udah. Waktu itu sama saya. Kira-kira berapa hari lebaran nih? Seminggu habis lebaran. Sama Adit sama Panji. Oke Bang, terakhir ini kan hari ini tidak bisa masuk Tanggal merah ya. rencana kapan mau balik lagi Bang? Balik lagi. Ya pasti kan sesuai SOP tadi kan. Besok kan Ya, kemungkinan besok ya kalau bisa kemungkinan besok, bisa aja kemungkinan besok. Karena kan tadi kan kita ada aturan. Pertama kan pasti kita hormati, karena SOP kan aturan. Nah, mereka kan nggak boleh melanggar aturan, dan kita juga nggak boleh juga melanggar aturan. Pasti kita besok akan datang lagi. jam berapa Bang? Hmm? Jam berapa? Besok. Ya ini nanti saya Oh itu. ya beritahu dulu ke mereka kan. Nanti, Ini poin kita ya Bang. Hah? Ya diinfo lah. Kira-kira mau dibawain apa nih bang? Kemungkinan besok mau dibawain apa? Ya sebenarnya kan kita udah nanya, tidak perlu karena di sini Lengkap. udah lengkap, gizinya juga ada teratur katanya. Jadi kita kan kalau membawa itu kan yang bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya kan nanti kita bawaan ini nih, ternyata dia nggak. Sate Padang Bang, kan waktu di Polres Sate Padang. Ya saya udah nanya juga, dia nggak perlu katanya. Nggak perlu berarti. Nasi padang berarti nggak perlu juga ya Hah? bang? Hah? Nasi padang. Dapat. Nasi Padang? Iya. Ya kami kan udah nanyakan, dia bilang nggak usah. Mau berarti dia ya bang. Udah. Bang, pertegas aja lagi Bang, perubahan penampilan Amar apakah galau atau frustasi bisa dikatakan kehilangan sosok diri Bella Bang? Ya kalau namanya galau ya pastilah, bukan galau masalah iri saja.
tentu dia mau menghadapi persidangan ketiga ini kan galau juga. Ini kan yang ketiga ini. Karena kan tentu yang perlu dia harus introspeksi diri kan, yang ketiga ini tentu tidak semudah sidang yang kedua, yang ke satu dan yang kedua. Pasti kan di sini kan ada alasan pemberat nanti kan, yang ini kan pasti dia galau lah, karena ini ya tentu hukumnya juga nggak mungkin sama seperti dulu kan. Dari abang Tapi sendiri, abang anak-anaknya terimanya nggak bang? Anak-anaknya terimanya nggak? Ya, kalau anaknya ya kalau di medsos kan selalu mempertanyakan, katanya ya kan di medsos ya. Saya wartawan kita tahu dong kan. Biasa yang berhubungan dengan Iris kan wartawan, kita nggak ada pernah ketemu aja enggak. Atau tanya ke apalah, ke Emil pengacaranya Iris, apa anak-anak yang pertanyaan. Tapi kalau saya lihat berita dari apa kan ada di situ. Bang, sebagai kuasa hukum, apakah abang tidak punya langkah tegas untuk pribadi si Amar? Dalam arti ini sudah berkali-kali ya tangani dengan kasus yang sama. Apakah dengan berandai kata seumpama dibuat kembali, abang bisa apa? Ya saya kan memang itu yang selalu saya berkunjung itu, selalu menekankan itu. Karena jangan sampai kamu kena lagi ya, ini kan ada orang yang kena 5. Nah, jangan kamu bikin lagi, kalau bikin ya sekarang apalagi yang kita juga mungkin ya pasti akan bersikap juga. Kalau kayak 4 kali, kita kan malu juga. Ya kan? Nah, itu kan kita memang selalu sebenarnya kan ya waktu itu kan yang pertama itu kan saya yang nangani, yang kedua saya kan sebenarnya udah enggak, ya ibaratnya tidak apalah. Waktu dihubungi juga oleh almarhum itu, waktu dia kena yang kedua, saya memang agak apalah, saya bilang cari aja PH lain, dia bilang. Sempat berarti di situ, Bang. Ya sempat. Nah ketiga itu kan waktu itu kan dia udah ada pengacaranya, Emil ya, rekan Emil. Tiba-tiba kan pada waktu pemeriksaan itu udah 3 hari dia berada di Polres, itu kan wajib diperiksa. Nah ternyata kan Emilnya nggak muncul lagi kan, rekan Emil nggak muncul, ya otomatis kan saya sebenarnya pergi menjenguk dia kan, rekan-rekan tahu juga saya datang untuk menjenguk. Nah, karena selalu media mengatakan dia ditangkap, saya nggak percaya, masa baru keluar tangkap lagi, aku bilang berarti seperti dia nggak menyesali perbuatannya kan gitu. Nah tentu sebagai ya pengacara dia dalam persidangan pengadilan agama ya saya jenguk, ternyata memang kan iya kan. Nah di situ ya pihak penyidik meminta saya, karena dia mau diperiksa kan harus ada ancam hukumnya kan di atas 5 tahun, kan harus ada PH itu. Tapi alasan abang sendiri yang ketiga ini mau mendampingi Amar apa nih? Ya alasan sebagai advokat aja, karena kita advokat itu kan apabila orang membutuhkan, nah itu kan ada kewajiban advokat untuk mendampingi, walaupun uang dia nggak punya apa-apa sekalipun. Itu namanya perkara prodeo, kan kasus pembunuhan kan banyak itu kan? Kasus pembunuhan karena dia nggak ada PH kan polisi bisa nunjuk sendiri. Jadi alasan kita ya alasan profesi. Oke.